Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai beberapa review jurnal mengenai penelitian-penelitian yang menggunakan instrumen XRD. Pertama-tama, anggota dari kelompok 3 yaitu saya sendiri sebagai Gina Ainur-Rohmah, Ihsania Maulidina Utami, dan Irgi Ferdiansyah. Berikut adalah beberapa jurnal yang kami review. Sebelum menjelaskan tentang review jurnalnya, apa itu spektrofotometri XRD? Spektrofotometri difraksi sinar X atau X-ray diffraction adalah suatu metode analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel dari suatu kristal. Prinsip dari alat XRD adalah sinar X yang dihasilkan dari suatu logam tertentu memiliki panjang gelombang tertentu sehingga dengan memvariasi besar sudut pantulan sehingga terjadi pantulan elastis yang dapat dideteksi. Lalu adakah perbedaannya dengan XRF? Keduanya menggunakan sumber sinar X dan detektor, keduanya mengukur respons sinar X yang berinteraksi dengan substan, keduanya membantu mengukur substan dan mengidentifikasinya. Perbedaannya adalah untuk spektrofotometer XRF hanya untuk menganalisis suatu unsur, contohnya unsur Fe atau Ca. Sedangkan untuk XRD untuk menganalisis suatu senyawa. Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur. Misalnya untuk menganalisis Fe2O3 dan CaCO3. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai review jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama dengan judul Penentuan Kondisi Optimum Reaktor Fotokatalitik TiO2 atau PEG polyethylene glycol untuk mendegradasi zat warna metanyl yellow. Tujuannya adalah untuk mengetahui aktivitas degradasi senyawa metanyl yellow dengan cara yang lebih ramah lingkungan menggunakan fotokatalis dari TiO2 serta mengamati kristal yang terbentuk menggunakan spektrofotometri XRD. Kemudian ada metode penelitiannya. Eksperimental dengan metode degradasi metanyl yellow dan penambahan TiO2 dan PEG polyethylene glycol, lalu mengkarakterisasi kristal dengan metode spektrofotometer XRD untuk mengetahui struktur katalis TiO2 serta mengidentifikasi larutan metanyl yellow yang telah didegradasi oleh reaktor atau katalis TiO2. Metanyl yellow yang ada di samping sebelah kanan ini merupakan senyawa kimia berwarna kuning yang bersifat iritan sehingga jika tertelan dapat menyebabkan iritasi pada saluran cerna. Bahan kimia ini dulu banyak beredar sebagai zat pewarna makanan, contohnya pewarna kerupuk. Namun ternyata bahan ini sangat berbahaya karena sifatnya toksik, iritan, dan karsinogenik. Zat ini telah dilarang untuk digunakan dalam penambah warna makanan oleh Permenkes. Lalu ada penambahan TiO2 yang berfungsi sebagai bahan untuk mendegradasi bahan utama yang akan dianalisis strukturnya yaitu metanyl yellow. Proses degradasi ini menggunakan cahaya UV dengan cara hasil kristal dan proses kalsinasi 450 derajat Celcius lalu disinari sinar UV selama 6 jam dan dialiri larutan reaktor TiO2 dan atau PEG polyethylene glycol. Penambahan PEG ini dapat membentuk sekaligus mengontrol ukuran dan struktur pori dari partikel TiO2. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama adalah dari laju alir. Laju alir dengan 95 mili per sekon menjadi titik balik atau kondisi optimum bagi aktivitas katalitik TiO2 atau PEG ini dengan persentase degradasi tertinggi 49,35%. Kondisi ini dapat diartikan dengan laju alir yang semakin besar, maka proses degradasi semakin besar. Tetapi apabila laju alir sangat besar, maka waktu kontak katalis dengan metanyl yellow juga semakin berkurang, sehingga yang terdegradasi sedikit dan waktu yang dibutuhkan untuk proses mendegradasi semakin lama. Selanjutnya adalah dari lama penyinaran. Persentase degradasi terlihat semakin meningkat seiring dengan bertambahnya lama penyinaran. Hal ini dikarenakan semakin lama penyinaran, maka semakin lama pula waktu kontak antara foton dengan katalis, sehingga semakin banyak elektron dan lubang yang tergenerasi. Akibatnya, radikal OH atau hidroksil yang dihasilkan juga semakin banyak. Radikal OH ini kemudian menyerang molekul metanyl yellow dan mendegradasinya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kenaikan persentase degradasi yang kecil disebabkan oleh sedikitnya jumlah elektron yang mencapai permukaan katalis. Kemudian ada identifikasi larutan metanyl yellow menggunakan GCMS.
Identifikasi larutan metanyl yellow murni dilakukan untuk melihat bagaimana keadaan awal metanyl yellow sebelum proses degradasi. Identifikasi dengan GC-MS juga dilakukan untuk mengonfirmasi adanya produk degradasi metanyl yellow terbentuk setelah proses degradasi. Berikut adalah hasil grafik dari setelah degradasi. Dari hasil identifikasi dengan GC-MS diperoleh bentuk kromatogram terlihat banyak puncak yang saling tumpang tindih yang menandakan bahwa produk degradasi tidak terpisah dengan baik. Hal ini dikarenakan larutan uji yang telah mengalami proses fotokatalisis mengandung bermacam-macam produk degradasi sehingga sulit dilakukan pemisahan dengan GC. Nah, yang kemudian setelah produknya menghasilkan kristal, dilakukan karakterisasi dengan XRD. Dengan formasi struktur kristal TiO2 dikarakterisasi dengan XRD adalah pastanya. Pasta dari TiO2 telah dikalsinasi pada suhu 450 derajat, kemudian digerus menjadi serbu kembali. Hasil karakterisasi XRD ini berupa pola difraktogram yang terdiri dari puncak karakterisasi TiO2 yang telah dimodifikasi dengan penambahan PEG atau polyethylene glycol. Puncak yang tajam menginformasikan bahwa lapisan TiO2 terdiri dari kristal anatase. Namun, puncak-puncak juga ditemukan dalam bentuk rutil. Kesimpulan dari jurnal yang pertama adalah laju alir. Laju alir dari reaktor TiO2 atau PEG ini berpengaruh terhadap proses degradasi metanyl yellow-nya. Semakin lama penyinaran UV, maka hasil degradasi semakin baik. Akan tetapi setelah mencapai waktu tertentu, hasil degradasi cenderung konstan. Lama penyinaran optimum reaktor fotokatalitik TiO2 atau PEG untuk mendegradasi zat warna metanyl yellow dengan konsentrasi awal 20 ppm selama 5 jam. Tadi kan prosesnya 6 jam, tapi yang optimum adalah setelah 5 jam. Selanjutnya adalah jurnal yang kedua berjudul Preparasi Lapisan Tipis TiO2 sebagai Fotokatalis, keterkaitan antara ketebalan dan aktivitas fotokatalisis. Tujuannya adalah untuk membuat lapisan tipis TiO2 pada permukaan gelas dengan teknik proses Sol-Gel dan menentukan tebal lapisan yang optimal untuk keperluan fotodegradasi. Prinsip metode sintesis teknik Sol-Gel adalah pembentukan larutan prekursor dari senyawa yang diharapkan dengan menggunakan pelarut organik, terjadinya polimerisasi larutan, terbentuknya dan dibutuhkan proses pengeringan dan kalsinasi gel untuk menghilangkan senyawa organik serta membentuk material anorganik berupa oksida. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara membuat larutan TiO2 diberi larutan prekursor yaitu titanium 4 isopropoksida dan dikalsinasi pada suhu 550 derajat Celcius, kemudian dilakukan uji aktivitas dan absorpsi menggunakan sinar UV atau fenol dan hasil bentuk kristalnya diukur difraktometer menggunakan spektrofotometer XRD setelah diukur. Nah, hasil dari penelitiannya adalah hasil pelapisan TiO2. Lapisan larutan prekursor di permukaan gelas mengering dengan cepat dan meninggalkan lapisan berwarna putih. Itu lapisan TiO2-nya. Semakin tebal lapisan, maka semakin lambat proses pengeringannya. Hal itu disebabkan larutan meresap ke dalam lapisan TiO2 yang sudah terbentuk, sehingga mempersulit proses penguapan pelarut dan reaksi hidrolisis. Semakin banyak pelapisannya, maka lapisan semakin padat dan kurang berpori. Kemudian, setelah sampel TiO2 tadi dikalsinasi kemudian membentuk suatu padatan kristal, maka dilakukan hasil karakterisasi XRD. Pengukuran dengan difraktometer sinar X pada gambar memperlihatkan puncak-puncak yang menunjukkan nilai D-nya 3,58, 1,89, dan 2,38 yang merupakan puncak-puncak identitas bentuk kristal anatase dan tidak terdeteksi bentuk kristal rutilnya. Puncak yang tegas pada gambar mengindikasikan bahwa lapisan TiO2 terdiri dari kristal anatase. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknik kalsinasi yang digunakan cukup untuk mengubah TiO2 yang amorf hasil hidrolisis kondensasi menjadi kristal anatase dan tidak berlebihan sampai membentuk kristal rutil atau kristal yang pori-porinya terlalu besar. Kemudian kesimpulan dari jurnal kedua ini adalah bila digunakan prekursor yang lebih sulit terhidrolisis, diperkirakan akan diperoleh pori-pori yang lebih besar. Yang kedua, proses kalsinasi yang baik dan larutan prekursor yang tepat dapat membuat kristal yang diinginkan terbentuk secara baik sehingga dapat diukur kristalnya menggunakan XRD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jurnal yang ketiga yaitu karakteristik kandungan mineral dalam bauxit dengan metode XRD semi kuantitatif di kawasan Tamangtayan, Kalimantan Barat. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu mengidentifikasi karakteristik bauxit yang meliputi mineralogi, tekstur, serta geokimia. Mineralogi dalam bauxit diketahui dengan menggunakan metode XRD semi kuantitatif. Metode penelitian menggunakan metode analisis XRD, XRF, dan pengamatan petrografi. Hasil dari penelitian yaitu yang pertama adalah bauxit gabbro. Bauxit gabbro memiliki bentuk tekstur konkresi dengan mineral penyusun dominan berupa mineral aluminium hidroksida, mineral besi oksida, dan mineral opak. Tekstur konkresi bauxit gabbro memiliki semen berupa aluminium hidroksida yang dominan. Metode XRD semi kuantitatif menunjukkan bauxit gabbro memiliki mineral penyusun aluminium hidroksida berupa buhmit 10,1%, diaspor 8,15%, gipsin 7,8%, mineral besi oksida geotit 9,1%, dan hematit 3%, mineral lempung berupa haloisit sebesar 43,7%, serta ilit sekitar 24,35%. Bauxit yang berasal dari gabbro akan memerlukan temperatur peralut pada tahap ekstraksi dengan kisaran suhu 205 Celcius lebih besar dan lebih kecil dari 245 Celcius. Bauxit gabbro dapat diinterpretasikan menghasilkan sodium aluminat yang mengandung kadar Al2O3 yang tinggi, sedangkan hasilnya akan mengandung produk red mode yang cukup signifikan karena mengandung unsur FeO yang cukup tinggi. Yang kedua adalah bauxit granodiorit. Tekstur bauxit granodiorit memiliki mineral penyusun yang dominan kuarsa dan mineral besi oksida, sedangkan aluminium hidroksida memiliki kelimpahan yang sedikit. Persebaran mineral besi oksida cukup mendominasi jika dilihat pada kenampakan sayatan tipis karena mineral besi oksida merupakan semen pada tekstur kompresi. Mineral besi oksida dan kuarsa menunjukkan tahap peralutan mineral-mineral mobile pada proses pembentukan bauxit sebelum berlangsung secara efektif. Kehadiran mineral aluminium hidroksida yang sedikit menunjukkan sirkulasi air pada proses pembentukan bauxit tidak bekerja secara dominan. Metode XRD semi kuantitatif menunjukkan kandungan mineralogi bauxit granodiorit berupa mineral aluminium hidroksida diaspor sekitar 6% dan gipsit sekitar 9,3%, mineral besi oksida berupa geotit sekitar 6,55% dan hematit 9,6%, mineral lempung berupa haloisit sekitar 38,3%, ilit sekitar 26%, dan kaonilit sekitar 2,1%. Karakteristik bauxit granodiorit merupakan temperatur pelarut pada tahap ekstraksi yang lebih rendah dibandingkan bauxit yang berasal dari batuan induk gabbro, yaitu dengan kisaran suhu 140 Celcius. Bauxit yang berasal dari granodiorit akan menghasilkan kandungan SiO2 dan Al2O3 yang cukup signifikan pada larutan sodium aluminat. Kesimpulan, karakteristik bauxit gabbro memiliki kandungan mineral aluminium hidroksida berupa gipsit, buhmit, diaspor, mineral besi oksida berupa geotit dan hematit, mineral lempung berupa halosit dan ilit, sedangkan terdapat mineral resisten kuarsa. Tekstur bauxit gabbro berupa konekresi dengan komponen mineral aluminium hidroksida yang dominan. Karakteristik geokimia bauxit terhadap unsur Al2O3 dan FeO yang tinggi. Karakteristik bauxit granodiorit memiliki kandungan mineral aluminium hidroksida berupa gipsit dan diaspor, mineral besi oksida berupa geotit dan hematit, serta mineral lempung berupa haloisit, ilit, dan kaolinit. Tekstur bauxit granodiorit menunjukkan koreksi dengan mineral yang dominan
Kuarsa dan besi oksida, karakteristik geokimia bauksit granodiorit memiliki kadar unsur geokimia Al2O3 dan SiO2 yang sangat dominan. Yang keempat yaitu analisis kandungan mineral pasir pantai Losari, Kota Makassar menggunakan XRF dan XRD. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui kandungan material dan struktur amorf atau kristalin mineral silika dalam pasir pantai Losari. Metode penelitian yaitu metode yang digunakan adalah difraksi sinar X menggunakan X-ray diffraction dan X-ray fluorescence. Hasil penelitian, hasil analisis kandungan oksida logam dalam pasir pantai Losari menggunakan XRF ditunjukkan dalam tabel 1. Berdasarkan tabel 1, maka kandungan oksida logam terbesar dalam pasir pantai Losari adalah silika oksida sebesar 63,76%. Kandungan besi oksida juga cukup tinggi yaitu sekitar 14,60%. Ini yang mengakibatkan pasir di pantai Losari berwarna kehitaman. Dengan demikian, pasir pantai Losari berpotensi dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan nanomaterial terutama nanosilika. Tingginya kandungan besi oksida juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan materia ferromagnetik. Hasil analisis menggunakan SRD dengan intensitas sebesar ditunjukkan pada tabel 2. Bisa dilihat pada tabel 2, hasil analisis yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan standar untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat dalam pasir pantai Losari menggunakan CPDS. Berdasarkan tabel 2, maka dapat diketahui kandungan mineral pantai Losari yang ditunjukkan pada tabel 3, bisa dilihat juga pada tabel 3. Berdasarkan kandungan mineral dalam pasir pantai, maka kandungan terbesar adalah mineral zeraveshanite dan cristobalite. Hal ini juga mendukung bahwa pasir pantai Losari dapat menggunakan sebagai bahan dasar sintetis nanosilika, di mana kandungan utama dalam material cristobalite adalah SiO2 dan silika juga terdapat dalam persenyawaan mineral yang lainnya yang terdapat dalam pasir pantai. Adanya kandungan ferroaksinet sebesar 16,1% juga mengidentifikasikan bahwa pasir pantai Losari dapat digunakan dalam sintetis material ferromagnetik. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal yang keempat ini yaitu berdasarkan hasil analisis kandungan oksida logam dan mineral dalam pasir pantai Losari, maka dapat disimpulkan bahwa pantai Losari memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan material nanosilika berdasarkan hasil XRF kandungan SiO2 sebesar 63,76% dan hasil analisis XRD kandungan material cristobalite SiO2 sebesar 20,7%. Jurnal selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Makasih. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan hasil review jurnal sebelumnya. Izinkan saya, Irgi Ferdiansyah, melanjutkan review jurnal yang berikutnya. Yang kelima, ada analisis karakterisasi XRD, sintesis material La07, C03, MnCoO3 melalui metode mechanical alloying. Tujuan dari jurnal ini agar dapat mengidentifikasi La07, C03, MnCoO3 melalui metode mechanical alloying. Uji XRD untuk identifikasi fasa yang terbentuk akibat pemanasan yang dianalisa secara kualitatif, serta identifikasi ukuran kristal akibat proses mailing secara kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, prosesnya berawal dari mailing membuat fasa yang terbentuk single fasa, yang berarti bahan tercampur secara homogen. Untuk dapat mengetahui fasa
yang terbentuk pada material magnetik yang telah dibuat dapat dilakukan dengan pengukuran difraksi sinar X menggunakan alat sinar X diffractometer. Hasil yang didapat dari pengukuran dianalisis secara kualitatif menggunakan aplikasi Highsoccer. Hasil penelitian yang dapat kita ambil dari jurnal ini meliputi pengukuran densitas dilakukan untuk mengetahui nilai kerapatan sampel yang telah dibuat. Sebelum melakukan pengukuran XRD dan didapat nilai densitasnya, sudah dihitung densitas dengan alat sederhana dengan cara membandingkan massa yang ditimbang dalam keadaan kering dan massa yang ditimbang dalam keadaan basah dengan aquades tentunya. Kemudian dapat dilihat dari hasil densitas eksperimen dengan pengukuran XRD membuktikan bahwa dengan adanya substitusi CO memiliki nilai kerapatan yang cukup besar akibat pengaruh substitusi. Pada hasil parameter itu sendiri, KISI sangat cocok dengan data referensi LaMnO3. Hal tersebut membuktikan bahwa substitusi CO pada Mn tidak merubah sistem fasa ataupun struktur kristal, menandakan bahwa proses substitusi dapat dilakukan. Sampel yang berupa serbuk dimasukkan ke dalam sampel holder, kemudian diratakan permukaannya dan dimampatkan dengan cara ditekan dengan alat pressing. Selanjutnya, tempat sampel tersebut diletakkan pada pemegang tempat sampel. Sampel dikenai sinar X dengan sumber radiasi Cu dan rentang sudut 2 dan rentang sudut mulai dari 5 hingga 90 derajat, sehingga terjadi diffraksi dengan pola tertentu yang ditunjukkan dengan diffractogram. Selanjutnya, dilakukan identifikasi dengan cara membandingkan nilai D dari sampel dengan beberapa data standar mineral. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal ini yaitu struktur kristal dan sistem fasa yang terbentuk sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu hanya LaMnO3, menjelaskan bahwa proses sintesis dengan high energy ball milling berhasil membuat material menjadi homogen. Hal tersebut menjelaskan bahwa proses substitusi dapat dilakukan. Pada jurnal berikutnya, saya akan membahas tentang diffractogram sinar X dan mikrostruktur timah dioksida dengan penambahan Fe. Tujuan dari jurnal ini sendiri yaitu agar dapat membuat bahan sensor gas menggunakan SnO2 dengan penambahan Fe dan kristal yang dihasilkan diukur dengan alat XRD. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini digunakan metode milling, yaitu pencampuran bahan yang akan dibuat dengan reaksi amonia, Fe, dan aquades selama kurang lebih 20 jam, lalu di stirring pada suhu 600 derajat Celcius agar terjadi pembentukan kristal, dan kristal tersebut dapat diukur dengan menggunakan alat XRD. Hasil penelitian yang didapat dari jurnal ini adalah analisis XRD merupakan analisis secara kualitatif yang berdasarkan pada pola difraksi sinar X pada sampel. Untuk mempermudah penganalisasian, diffractogram seluruh sampel digabungkan menjadi satu dengan menggunakan proses atau program MATLAB. Hal pertama yang dilakukan pada proses XRD adalah analisis kehadiran fasa dalam bahan. Metode yang umum digunakan untuk ini adalah metode pencocokan search match analysis, adalah dengan menggunakan program PCPDFWIN 1997. Digunakan dengan prosedur pencocokan yang baku, diperolehlah lembaran data yang paling cocok dengan sampel, yaitu PDF, Power Diffraction Files. Dalam lembaran tersebut, jarak atau selisih jarak antara bidang D antara XRD dengan sampel kurang dari 0,3. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal ini yaitu dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa kehadiran unsur Fe dalam jumlah kecil pada SnO2 tidak merubah fasa dan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kristalnya. Hal ini terlihat dari semakin tingginya puncak difraksi pada sudut difraksinya. Secara umum, ukuran parameter sel SnO2 tidak berubah secara signifikan akibat penambahan Fe. Ini terlihat jelas dari hasil penghalusan antara XRD di mana salah satunya dapat menghitung parameter sel.
Sekian penyampaian kami mengenai jurnal yang membahas tentang XRD. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.